Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, karena Engkau Maha Kuasa, maka dapatlah Engkau berbelas kasih. Kasih setia dan kesabaran-Mu memang tanpa batas. Kami mohon kepadamu, agar kami pun dapat saling memaafkan dan mengampuni, dan dengan demikian memperoleh rahmat belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan dikaulan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Siraj. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia memohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan
menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergerak hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi
Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar utangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah semuanya sehat? Betul sehat. Jasmani dan rohani. Nah, kalau jasmani, memastikan itu di masa pandemi ini kita ikut rapid test alias tes cepat. Nah, sekarang lebih jago kita bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Ya. Rapid test, tes cepat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bebas dari virus. Ya, salah satu yang paling menakutkan dan mematikan adalah COVID, ya, coronavirus disease ini yang tahun lalu muncul. Secara jasmani. Selain itu masih ada level-levelnya. Entah namanya swab atau namanya PCR atau mungkin juga ada yang lebih canggih lagi. Yang saya tahu ini level-level yang ada. Memastikan bahwa seseorang sehat sehingga bisa beraktivitas di ruang publik atau di tempat umum. Sekarang secara spiritual, secara rohani, semua sehat? Iya, ini saya mau cek ini. Ya. Dalam bacaan pertama, sang penulis kitab Putra Sirak dengan tegas mengatakan ini. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Saya mau cek ini. Apakah sehat semua secara spiritual? Tidak ada yang datang koro-koroan? Setengah koro-koroan? Karena kena corona. Atau gara-gara corona mungkin di rumah koro-koroan semua. Tidak kemana-mana, akhirnya aku tanduk saya di rumah seperti tedong kalau di Toraja. Ya. Ke sana tidak bisa, ke sini aku tanduk di rumah saja. Kira-kira ada yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ini mungkin imajinasi saya terlalu liar. Ya. Tapi ini memang menjadi realitas dalam hidup kita, apalagi di masa pandemi ini. Dampaknya itu bukan hanya soal ekonomi, soal relasi, tapi juga secara spiritual. Karena setiap hari kita makin banyak ketemu dengan khususnya, entah ini yang menikah atau yang hidup membiara. Lebih sering ketemu teman kita, lebih sering ketemu dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan mertua kita. Kalau dulu mungkin bilang, saya tidak suka lihat mukamu, saya pergi di kantor. Nanti maghrib baru saya pulang, atau kalau perlu kau tidur dulu baru saya pulang. Sekarang mau tidur di mana? Di pos kamling. Tidak mungkin. Harus ketemu pagi, siang, malam, makan 3 kali sehari, seperti doa Angelus 3 kali sehari. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang
apa yang kita impikan tidak selaras dengan yang terjadi, ini menimbulkan amarah. Kalau dalam bahasa filosofis disebut ini dunia-dunia ide ini tidak selaras dengan realitas. Itu kata filsuf Plato. Nah itu kalau tidak nyambung, lalu koslet. Kalau kosletnya kecil, orang mungkin marahnya masih bisa ditahan. Kalau marahnya sudah bernumpuk, ini seperti utang barangkali di masa pandemi yang tidak bisa dicicil, ini bisa meledak. Maka amarahnya diketahui, entah oleh temannya, tetangganya, atau pasangannya, atau anggota komunitasnya. Nah, kalau marahnya tidak terkontrol lebih parah lagi, bisa jadi menimbulkan kebencian. Karena merasa dilukai, atau dia sangat melankolis, melukai dirinya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, repetitif, maka kebencian ini akan berakar. Dan inilah yang disebut dendam kesumat. Mungkin orang sudah sumpah-sumpahi, sampai mati, sampai ke liang kubur saya kejar kau. Seperti hamba tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Dia kejar temannya sampai kau bayar hutangmu, kalau tidak, ku masukkan kau penjara. Itu baru lunas, baru selesai. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau ini yang diam-diam, seperti virus mungkin di komputer kita atau di HP kita, hidden, tersembunyi, menggerogoti hidup rohani kita, lalu sadar atau tidak, tiap hari kita akan dikendalikan oleh amarah kita, oleh dendam kita. Sehingga bukan hanya orang yang kita benci, yang kita tanamkan dendam akan mendapatkan efeknya, tetapi orang di sekitar kita akan merasakan itu. Mungkin hal sepele, ini soal remote TV saja. Saya mau nonton ini, tidak, saya itu. Saya tidak suka, ini nih. Akhirnya hanya gara-gara remote, ribut. Tapi sebetulnya bukan remote ini menjadi persoalan. Ada sesuatu yang dibalik itu yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa psikologi disebut ini iceberg. Ini hanya puncak gunung es yang kelihatan. Tetapi di bawahnya ini ada ini yang namanya dendam kesumat. Kebencian yang sudah beranak cucu mungkin 7 turunan. Dari umur 7 tahun sampai 70 tahun. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, baik dalam pewartaan bacaan yang pertama maupun dalam Injil, nadanya sama. Kemarahan, dendam, kebencian, dan seterusnya menggerogoti hidup kita. Karena kita semua ini selalu hidup bersama. Santo Paulus mengatakan, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada, tak satu pun. Kita ini disebut homo socius, makhluk sosial. Suka atau tidak suka. Orang bilang saya ini introvert atau perivert, terserah. Tapi tetap berhubungan dengan orang lain. Pakaian yang kita pakai, kacamata yang kita pakai, masker yang kita pakai. Ini bagian dari partisipasi saudara-saudari kita. Mungkin rambut kita cat, atau mungkin Tuhan cat karena ini sudah berapa warna. Tidak pernah lepas dari relasi kita dengan yang lain. Dan relasi inilah yang terkadang menimbulkan luka, bahkan bisa menjadi kebencian dan melahirkan atau membuahkan dendam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kita lakukan kalau sudah ada marah, kebencian, bahkan dendam kesumat? Penulis kitab Putra Sirak menegaskan, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, mengapa ini urgen kita saling mengampuni? Yang pertama, dari kodrat kita tidak ada satu manusia yang sempurna. No man is perfect. Karena itu jangan pernah mencari manusia yang sempurna. Di surga pinanti. Semasih di dunia, kantongnya menghadap ke atas, itu tetap butuh diisi. Matanya masih bisa melihat, tangannya masih bisa bergerak, pikirannya apalagi tidak bisa dikontrol, seperti kuda liar. Tetap akan berjumpa dengan orang yang tidak sempurna.
Karena itu kita membutuhkan pengampunan dan saling memaafkan. Karena apa? Forgiving is healing. Mengampuni merupakan sebuah proses menyembuhkan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bukan sekedar mengampuni. Kalau Petrus bertanya 1 kali, 2 kali, Tuhan mengatakan 70 kali, 70 kali, berkali-kali. Artinya apa? Di bagian penghujung Injil Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni saudara-saudarimu dengan sepenuh hati, kau sulit juga menerima pengampunan. Seperti gelas, kalau tetap penuh di sana, penuh dengan kotoran segala macam, bagaimana mau dituangkan air bersih, air segar? Seperti itulah rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui pengampunan dosa. Ketika kita memohon kerahimannya, kita mesti melepaskan dengan ikhlas, karena kita tahu kita pun membutuhkan pengampunan. Maka dalam doa Bapa kami kita mengatakan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan kuasa pengampunan inilah yang menyembuhkan baik dari dalam maupun juga keluar. Internal kita ada rekonsiliasi dengan diri kita, dengan Allah sendiri. Keluar dengan sesama kita. Entah yang namanya pasangan hidup kita, anggota komunitas kita, teman kita atau kolega kita dan seterusnya. Anak kita, mertua kita. Lalu kita akan menemukan cara pandang hidup yang baru. Hidup yang menyembuhkan, relasi yang memulihkan. Karena kita ikhlas total. Dan kita akan menemukan yang namanya kebebasan yang sejati. Saya ingat video sederhana. Ini maaf, mungkin kalau ada yang punya keluarga yang mengalami peristiwa 1998 di Jakarta, ketika kota itu dilululantakkan oleh massa yang anonim. Dan ada salah seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan. Dia sulit menerima peristiwa ini, karena bukan hanya luka secara fisik, tetapi dia harus mengandung anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Berbulan-bulan dia bergumul dan tidak pernah bisa tenang. Bahkan cenderung jatuh dalam kondisi depresi. Akhirnya dia dibawa ke sebuah rumah rehabilitasi. Dikasih obat, apalah penenang, susah tidur. Dan selalu marah kepada pelaku yang mencoreng martabat hidupnya dan merusak masa depannya. Kemudian datanglah salah seorang tenaga pastoral yang menemui dia. Dia seorang Kristiani, lalu diajak berdoa Bapa kami. Dan ketika dia mendoakan bagian ini, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan dia berhenti lalu menangis. Dan dia bisa mengampuni karena dia tahu dia juga bukan manusia sempurna yang membutuhkan pengampunan. Sejak saat itu dia dilepaskan dari dendam, kebencian masa lalu yang merusak hidupnya, dan dia menatap masa depannya dengan penuh harapan, optimisme, karena Tuhan juga mengampuni dia. Semoga kita pun mampu saling mengampuni sehingga kita mampu menatap masa depan dalam iman. Dan Allah mengasihi kita, kita pun diundang untuk mengasihi dengan memberikan pengampunan dan memaafkan satu sama lain atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.